Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya sampaikan yang mulia, yang terhormat Bapak KPTA, Bapak Wakil PTA dan Bapak Ibu sekalian, karena di tema tersebut, di jadwal tersebut itu tidak ada tema yang mengkhususkan. Jadi kalau istilah saya itu kultum itu kuliah terserah antum. Jadi judulnya terserah. Nah, kemudian ceramah sore ini singkat, kurang lebih 7 menit ini, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itulah yang saya berikan, sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang sudah saya laksanakan. Tadi saya agak siang tadi lihat kitab itu, kitab-kitab yang ada di almari, karena saya rindu membaca kitab kuning, karena saya akan penulis buku Nahwu Shoroh dan bahasa Arab. Gitu. Kemudian saya cari, ternyata tidak ketemu kitab Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi kan ada 20 ya, 20 jilid, betul ya Pak ya? Madzhabnya madzhab Maliki. Tafsir tersebut anti Israiliyat, dan Al-Qurtubi meninggal di Mesir tahun 1732. Saya ambil yang paling poin saja di jilid yang ke-18 yang sudah pernah saya laksanakan dan insya Allah berhasil. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti bisa dicek kembali dan bisa dilaksanakan berkaitan dengan keistimewaan, keunggulan, kehebatan istighfar. Di dalam surat Nuh, surat yang ke-72, ayat 10 sampai 12. Jadi ayat ini merupakan solusi seluruh keadaan permasalahan kehidupan kita. Saya bacakan tafsirnya, saya ambil di Maktabah Samilah karena di lemari itu hanya sampai pada jilid 5. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tustighfaru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumtibkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al naharo. Jadi begini. Tafsirnya begini. Sambil ingat-ingat baca kitabnya. Yang paling poin saja. Ya. Asbabul wurudnya begini. Wa qala Muqatilun. Jadi murid Imam Muqatil itu seorang ahli tafsir mengatakan lamma kadzabu Nuhan zamanan tawilan. Jadi umatnya Nabi Nuh itu umat yang paling banyak berdosa. Sehingga umurnya Nabi Nuh itu kan alfun illa khamsin, 950 tahun. Manusia zaman Nabi Nuh itu umurnya panjang-panjang. Dalam waktu rentang yang amat sangat lama, umatnya banyak berdosa. Zamanan tawilan, amat sangat panjang, sehingga Allah memberi siksa khabasahu alai anhumul mataro, sehingga Allah menahan turunnya hujan. Tidak cukup itu, wa aqama arhama nisaihim arba'ina sanatan, sehingga karena lamanya tidak turun hujan, kekeringan yang panjang, sehingga bapak-bapak kekuatannya loyo. Ibu-ibu
tidak punya gizi sehingga tidak bisa melahirkan. Itu. 40 tahun tidak bisa melahirkan, bapaknya loyo, ibunya loyo, vitaminnya tidak ada. Ya kan? Jamu Makjun tidak ada zaman itu. Ya. Jamu Madura, jamu kuat Madura itu tidak ada. Arhama Nisaim Arba'in 40 tahun, tidak bisa melahirkan. Gizinya kurang, bapaknya kurang, ibunya kurang, sehingga tidak bisa melahirkan. Diteruskan, fahalakat mawasihim wajuru'ahum. Hancurlah semua tanaman-tanaman di segala musim. Fasoru ila Nuhi alaihi salam fastaghasu bihi astaghfirullah. Kemudian para tokoh-tokoh masyarakat datang pada Nuh, wahai Nuh, ini pacaklik yang sudah panjang, ya kan? Ibu-ibu sudah belum bisa melahirkan. Maka turunlah ayat ini. Nuh berkata, faqala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ailam yazal kadzalika liman anaba. Tapi syaratnya sebelum baca istighfar adalah man anaba alaihi. Jadi adalah mensucikan diri untuk bertobat. Dengan apa? Diteruskan summa qala targhiban fil imani. Jadi kalau baca kitab kan belakangnya harus dibaca. Kemudian mengharaplah wujud istiqomah, lahirnya nanti masalah-masalah itu dengan keimanan. Yang terakhir aja ini ya, saya bacakan. Ini yang problem masalah. Ini zaman Hasan al-Basri. Zaman al-Basri seorang ahli tasawuf modern, ya kan, zaman Rasulullah pada waktu itu, yaitu seorang tabi'in ya, berarti pernah ketemu sahabat. Punya murid setia yang namanya Ibnu Subeh. Begini, ada orang yang datang, pertama, saka rajulun ilal hasani, al-judu bata faqala lahu istaghfirillah. Ada seorang tokoh yang datang kepada Imam Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan, wahai Imam, wahai Syekh, kita ini sudah pacaran lama, berubah. Maka faqala Imam Al-Basri, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Ini orang pertama datang. Waqala, kemudian terusnya, wasaka akhara, kemudian ada orang golongan yang kedua datang, ilahil al-faqra, faqalahu istaghfirillah. Orang datang, rombongan, semuanya sudah fakir, karena dilanda apa? Paceklik lama. Itu kan, penghasilan kurang, semua kurang, namanya fakir. Maka kemudian imam mengatakan, faqalahu istaghfirillah, istighfar. Kemudian rombongan ketiga, ibu-ibu yang tidak bisa melahirkan, karena bapaknya loyo, ibunya juga kurang vitamin. Nah ini, ya Syekh, ud'u wa ayyarzuqani waladan. Wahai Syekh, kami sudah belum bisa tidak melahirkan 40 tahun. Berdoalah kepada Allah agar kami punya anak untuk keturunan generasi yang terbaik. Maka Syekh mengatakan faqala lahu istaghfirillah, istighfarlah. Berarti ada satu paceklik, tokoh masyarakat lapor, rombongan para fakir miskin, ketiga adalah ibu-ibu yang sudah 40 tahun tidak bisa melahirkan atau tidak hamil. Yang ketiga, yang keempat, majer ya, bukan majer. Majer itu mandul. Kalau ini memang tidak bisa melahirkan karena gizi. Nah, kemudian yang keempat, wasaka alaihi akhara jafafa bustanihi. Seluruh tanaman kering semua. Kali-kali sumber mata air tidak keluar air. Nah, kemudian faqala lahu istaghfirullah. Jadi ada 4 masalah. 1 adalah paceklik, 2 adalah kemiskinan, 4 adalah ibu-ibu yang majer. 4 adalah seluruh usaha perkebunan
pertanian kering semua sehingga tidak melahirkan tanaman yang subur. Istighfar. Nah, kemudian murid setianya Ibnu Subhat tanya, wah Syekh, mengapa 4 problem 4 orang datang dijawab hanya 1 solusinya istighfar. Kemudian Imam Al-Basri menyampaikan baca surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10, 11 dan 12. Nah itu. Maka problem kehidupan apa saja yang kita alami jangan merasa kecil hati. Kita masih punya Allah, ya kan? Dan saya sudah laksanakan karena ijazahnya Kiai di Jepara itu. Saya meguru Kiai seorang tasawuf yang setiap tahun berangkat haji dan setiap 3 bulan sekali umroh. Saya ngaji di sana, Syekh, saya ini kepengen haji tapi punya 1. Gimana? Nah, amalkan istighfar. Alhamdulillah, saya tahun 2004 itu saya istri dan mertua bisa berangkat atas izin Allah. Nah, dulu ya kan. Nah, saya mohon berdoa kepada Allah, ijazahnya Kiai tadi itu. Gimana tahun depannya saya bisa berangkat lagi? Langsung saya diberangkat jadi panitia 70 hari. Kemudian saya berdoa lagi. Gimana saya tahun berikutnya 2006 juga berangkat lagi sendiri, jadi petugas lagi, petugas 2 kali, yang 1 kali bersama keluarga. Ijazah Kiai, memang benar. Kalau menurut Imam Al-Junaid, siapa-siapa yang bisa membaca dengan keadaan suci 12.000 istighfar, maka kun fayakun. Itu dalam kitab tafsirnya, nanti panjangan baca. Ya kan, 12.000. Ya. Kalau umumnya menurut tafsir tersebut ada 1.000. Kalau 100 itu batas minimalis. Rasulullah mengatakan batas minimalis untuk beristighfar mohon ampunan 1 hari itu 100 kali. Itu batas minimalis. Tapi Al-Quran adalah dzikrun katsiro, yaitu dzikir sebanyak-banyak sesuai dengan kekuatan. Imam Al-Junaid menerangkan jika punya problem kehidupan apa saja, besar, sedang maupun kecil, yang dihadapi, kalau bisa mengamalkan 12.000, itu tafsirnya loh ya, bukan saya itu, nah, maka seluruhnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang sudah pernah saya sampaikan supaya saya tidak dusta. Kalau saya ceramah, kemudian saya ngajak seseorang, saya belum pernah melaksanakan, kan dusta. Ya kan? Kaburang matan indawaha antakulu mala taf'alun surat Sof ayat 2 dan 3. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon doa kita bersama, mohon pimpinan kita yang mulia Pak Ketua menghadapi 35 pasokan. Mohon istighosah, bantu Bapak Ibu, digilir siapakan 106. Dibagi 12.000 dibagi 106. Berapa Pak Santoso? Berapa kita menyumbangkan? Berapa? Berarti 12.000 kali 100 berapa? Nah, ya. Jadi membaca 1.200 cukup. Jadi Bapak Ibu mohon, ini Al-Quran sudah membuktikannya. Ya, Al-Quran, bahkan kalau surat Hud itu surat yang ke-11 ayat 52. Nanti akan diberi kekuatan di atas kekuatan rata-rata manusia. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maka akan diberi kesehatan. Siapa-siapa saudara kita, bapak ibu keluarga kita yang ada sakit, bacalah istighfar. Ini surat Hud, surat yang ke-11 ayat 52. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan pondok saya pada waktu Covid itu tidak libur. Saya ajak istighfar, alhamdulillah atas izin Allah, didatangi teman-teman dari Mahkamah Agung, dari gubernur dan sebagainya, suruh libur. Enggak, kita karena pondok takfid, ya istighfar aja, karena kita tidak usah libur. Pak Ustadz tidak usah. Kita istighfar, setiap hari istighfar, 1 pun tidak yang kena. Atas izin Allah.
ngamalkan satu ayat saja, surat Hud, surat yang ke-11 ayat 52, maka akan diberi kekuatan di atas kekuatan rata-rata manusia. Nanti panjangan baca. Ya, maka yang kalau kita punya sedikit-sedikit greges, tidak enak, punya penyakitan gitu, banyaklah istighfar. Ya, itu hadiahnya surat Hud ayat 52. Istighfarnya 12.000 seperti itu. Ya, itu aja saya kutipkan dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Kam lil Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bukan saya hanya kepingin aja memberikan, karena ini kuliah kan tidak dibatasi oleh Pak Takmir. Jadi kultum itu kuliah terserah antum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.